Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat-sahabatku dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu, dan besar harapan saya dengan sedikit akan saya sampaikan ini nantinya bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabatku dimanapun saja berada. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Pada kesempatan tema kali ini saya akan membagikan atau memberikan sebuah amalan ini yang sangat maha dahsyat. Mungkin sedikit akan saya jelaskan terlebih dahulu ya. Mengingat adanya beberapa pertanyaan itu yang disampaikan kepada saya ya. Pertanyaan ini alhamdulillah dari sahabat-sahabat kita baik dari dalam maupun luar negeri. Ini yang menanyakan, Assalamualaikum Gusli, bagaimana caranya untuk mengobati atau menghilangkan penyakit itu yang artinya dibuat oleh manusia, kiriman manusia. Jadi artinya jenis penyakit ini kategorinya sejenis santet, tenung, ya, guna-guna, pelet, black magic dan sebagainya, itu banyak bahasa di daerah masing-masing ya. Tapi baiklah, mungkin yang lebih tenarnya dengan namanya santet. Jadi begini sahabat-sahabatku, jika pada saatnya baik itu terjadi pada diri kita sendiri maupun saudara kita atau sobat kita, jika saat ini kalian semuanya ada yang mendengar, kalian ada yang melihat, saran saya tolong stop untuk pergi ke dukun yang akhirnya hanya membuat kita menjadi syirik, musyrik dan sebagainya, yang intinya perbuatan-perbuatan seperti itu sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Dan hasilnya pun tidak bisa dijamin 100% akan kesembuhannya, karena itu bukan atas kehendak Allah ya. Jadi saran saya, kalau saat ini ada yang mengalami hal seperti itu, baik itu kategorinya terkena serangan santet ya, kemah, gendam, guna-guna, pelet, black magic dan sebagainya, tenung, saya sarankan untuk mengamalkan satu ini. Jadi nggak perlu lagi harus ke mbah anu, mbah ini, mbah itu, mbah ini, nggak perlu. Mohon maaf, bukannya kita tidak meyakini beliau, bukannya kita tidak meyakini mereka, tapi percayalah sama saya, selama kita masih bisa melakukan, selama kita masih bisa mengobatinya dengan cara kita sendiri, dan selama kita percaya dan yakin bahwa semua sumber penyakit itu asalnya dari Allah dan kembalinya juga akan disembuhkan oleh Allah, dan kita yakin sekuat apapun kejahatan itu, sekuat apapun santet, tenung, guna-guna dan lain-lain tadi yang akan coba-coba untuk menghancurkan kita, tidak akan mampu menandingi amalan yang ini. Yakinkan itu dulu, karena dari hasil fakta itu yang sudah terbukti selama ini. Ini kisah nyata saya pribadi, saya pun sering menggunakannya, di mana pasien saya katakanlah kategorinya terkena serangan seperti ini. Simple kok, saya nggak harus pakai kemenyan, dupa, ayam hitam, kembang tujuh warna dan macam-macam. Cukup dengan amalan ini saja, alhamdulillah. Dan dari hasil faktanya itu berhasil semuanya, alhamdulillah. Dan hati-hati, amalan yang akan saya sampaikan ini kesannya seperti sangat sederhana, tapi ada satu hal yang perlu dicatat. Siapapun yang coba-coba, siapapun yang berani untuk menyantet seseorang, nenung, jengges, guna-guna, pelet, menyerang seseorang dan seseorang tadi membalasnya dengan amalan ini, maka siap-siaplah antara dua pilihan: sang dukun yang mengirimkannya dan yang menyuruh untuk menyantetnya tadi, saya jamin akan muntah darah di tempat, dan jika Allah berkehendak sudah banyak yang terjadi, berujung pada kematian. Artinya amalan ini sangat dahsyat. Jika ini kita lakukan dengan benar-benar khusyuk, yakin, dengan keyakinan tingkat tinggi, sehebat apapun dukun itu pasti akan terpental dengan sendirinya. Artinya senjata makan tuan bisa muntah darah, bisa lumpuh, dan bisa berujung pada kematian. Yang menyuruh pun juga begitu. Yang menyuruh pun siapa? Katakanlah si A. Si A ini juga akan mengalami hal yang sama. Jadi hati-hati. Saya ingatkan itu.
Baiklah, sahabat muslim dimanapun saja dirahmati Allah. Jadi langsung saja, boleh silahkan mau dicatat juga boleh, mau direkod juga boleh. Atau kalau belum jelas nanti bisa diulang-ulang lagi, diputar lagi kembali video ini, didengarkan sampai jelas dan seksama. Artinya agar dalam penerapan nanti tidak salah. Begitu ya. Jadi langkah yang pertama, jika kita menemukan orang, baik itu diri kita sendiri atau orang lain atau saudara kita yang diserang oleh serangan santet, tenung guna-guna dan lain sebagainya saya sebutkan tadi, cukup ambil satu tindakan. Langkah pertama ada dua pilihan, boleh ambil daun bidara atau daun kelor. Saya ulang ya, ambil daun bidara atau daun kelor. Itu jumlahnya berapa Gus? Jumlahnya 7 helai ya, 7 helai daun bidara atau daun kelor tadi. Lalu ditumbuk halus, artinya biar pecah-pecah. Terus setelah itu siapkan air 1 ember, masukkan ke dalam air tadi, remas-remas sampai menyatu dengan air. Lalu air tadi bacakan dengan amalan yang berikut ini. Yang pertama, bacakan surat Fatihah ya, surat Al-Fatihah itu 7 kali. Yang kedua, bacakan ayat kursi 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali. Saya ulangi ya, surat Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali. Dan dannya nih akan lebih bagus lagi jika ditambahkan dengan surat-surat yang berhubungan dengan santet, setan dan sebagainya. Seperti kita tambahkan surat Al-A'raf gitu ya, dan lain sebagainya. Itu ditambahkan 3 kali saja. Yang lainnya 7 kali, untuk surat penambahan ini 3 kali saja. Ya sedikit contohnya bisa ditambahkan mungkin dengan seperti surat Al-A'raf tadi. Setelah itu dilakukan, tiupkan ke dalam air tadi 3 kali. Tiupkan ke dalam air yang sudah kita berikan dengan daun kelor atau daun bidara tadi 3 kali ya, dipahami itu. Langkah berikutnya, langsung mandikan orang yang terkena santet, tenung guna-guna dan sebagainya tadi dengan air itu tadi, siramkan saja. Nah, nanti biasanya kalau itu memang benar terjadi dia diserang santet, tenung, sihir, guna-guna, pele dan sebagainya, itu akan ada reaksinya. Contohnya reaksinya bisa jadi menangis, kepanasan, bisa jadi tertawa dan sebagainya. Jika di antara tanda-tanda itu sudah ada, siram dan gosoklah. Gosok dengan tangan kita, selalu dilumuri dengan air pada bagian dada. Karena apa? Karena pada dasarnya bagian dada inilah ya, rongga dada antara leher dan ulu hati. Disitulah tempat bersarangnya mereka sebetulnya. Kalau sudah mau tahu, gosokkan saja, sirami, gosok lagi, sirami, gosok lagi, sampai kapan? Sampai selesai ya. Terus ada lagi metode kedua, karena santet itu dengan berbagai cara mereka bisa melalui tiupan, melalui cucuk jarum dengan boneka, ada juga mereka melalui media tanah. Yang media tanah itu bagaimana Gus? Tanah yang disarati oleh mereka. Karena saya menemukan kasus itu tempat usaha sepi banget, tadinya pada ramai minta ampun. Jadi kerjaan dukun seperti tadi disiramkan dengan tanah kuburan. Akhirnya siapapun yang minyak tanah kuburan itu, kalau pembeli akan kapok, tidak akan kembali lagi. Yang melihat akan merasa angker. Bagi si tuan rumahnya disantet tadi yang memejanya, itu akan menemui kesialan atau keapesan, bisa sakit, lumpuh dan sebagainya. Nah solusinya bagaimana Gus? Begini, ambil tanah yang kita curigai tadi, ambil 1 genggam, lalu bacakan sama dengan tadi, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca Al-Ikhlas, dan surat tambahan seperti surat Al-A'raf tadi 3 kali. Lalu langkah berikutnya bagaimana? Ya sama, mandikan orang tadi dengan air itu tadi, dengan cara yang tadi, balurkan tanah 1 genggam tadi setelah kita bacakan ayat ini tadi, balurkan kepada bagian tengkuk atau belakang leher ya. Artinya tengkuk itu di atas punggung, di bawah kepala, dari sekitar leher, pundak, punggung. Nah itu tengkuk. Gosokkan saja di situ sampai dia kesakitan, sampai dia keluar semuanya.
Insya Allah nanti semuanya akan dibereskan oleh Allah. Ya, itu langkah-langkahnya. Tapi dengan satu catatan, ingat, untuk yang akan melakukan atau mengobati, untuk yang mau memandikan atau menggosokkan anak tadi harus dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih dari hadas besar maupun kecil. Akan lebih baik di saat sebelum melakukannya itu berwudu dahulu, ya, bersuci dahulu, baru laksanakan. Dan situasi yang tepat itu lakukan kalau bisa setelah ba'da sholat maghrib sampai subuh, itu boleh waktunya. Artinya waktu mengerjakannya itu akan lebih bagus di saat malam hari. Itu versi saya. Mungkin kalau ada versi lain yang berbeda dari saya itu sah-sah saja, karena setiap orang, setiap guru, setiap ustadz, kiai atau ulama itu mereka mempunyai cara sendiri-sendiri. Kalau cara saya, versi saya, kalau ditanya Gus Dur memakai versi yang mana? Saya memakai versi setelah lepasnya sholat maghrib. Artinya pada maghrib saya baru bisa memulai itu. Ya jam berapapun, mau jam 7, mau jam 8, mau jam 9, mau jam 10, mau sampai pagi, terserah. Sebenarnya saya milih jamnya malam untuk melakukan itu kepada seluruh pasien-pasien saya. Nah, itu dipahami ya. Dan ingat, saya ingatkan kembali kepada saudara-saudaraku dimanapun saja berada, khususnya kaum muslim ini, jangan pernah takut dengan namanya ancaman santet, tenung, guna-guna, pelet, jengges, black magic dan sebagainya. Tapi ingatlah hanya satu, takutlah hanya kepada Allah SWT yang menciptakan kita, ya. Itu punya keyakinan. Dan yang kedua, kalau sudah melalui tahapan-tahapan seperti tadi, tapi saya rasa saya dengan keyakinan saya, kalau itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh atau benar-benar khusyuk, yakin, insya Allah sembuh kok. Ya. Sehebat apapun santet kiriman orang dari suku apapun, dari manapun arahnya, dari manapun datangnya, sehebat apapun dukunnya, saya jamin hancur lebur dengan cara ini. Karena bukan hanya saya sampaikan, saya belum lama-lama. Ini sudah ribuan kali saya mempraktekannya. Baik itu untuk diri saya sendiri maupun untuk pasien-pasien saya selama ini. Dan keberhasilannya alhamdulillah tidak satu pun yang gagal. Nah, itu mohon dipahami. Jika ada yang belum jelas atau sudah melaksanakan proses ini tapi belum ada perkembangan, mungkin ada kesalahan teknis dan sebagainya, ada yang kurang, silahkan bisa menghubungi saya. Di deskripsi itu ada, ya, di kolom deskripsi di bawah video saya itu ada, selalu saya tampilkan nomor WA saya. Tapi kalau mau dicatat silakan. Kalau mau dicatat, saya sebutkan 08 12 7908 0388. Saya ulangi, 0812 7908 0388. Itu WA pribadi saya. Tidak ada duanya. Kalau mengatasnamakan Gusli dengan nomor lain itu palsu atau imitasi. Dan tidak ada yang menerima nomor itu melalui perantara atau perwakilan. Artinya di sini tidak ada asisten, tidak ada ajudan. Siapapun yang ingin berkonsultasi dengan saya bisa menghubungi ke nomor itu. Insya Allah 1x24 jam demi untuk membantu, menolong sesama. Saya siap untuk membantu saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Tapi saran saya akan lebih baik laksanakan dulu itu. Semoga kalau itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tingkat keyakinan yang tinggi, semuanya akan sembuh. Amin. Ingat, ini hanya untuk mengobati, bukan untuk menyantet atau untuk berbuat keburukan. Tidak. Artinya, lo jual, gua beli. Kamu nyerang, saya kembalikan lagi. Dengan apa mengembalikannya? Dengan ini. Dia menjual, kita beli. Dengan apa beli? Dengan ini. Siapapun dia, hancur. Gak usah takut. Jadi tolonglah, hindari dari sifat yang namanya musyrik, syirik dan sebagainya. Bersekutu dengan setan, bersekutu dengan jin yang tidak karuan jelas ininya. Apalagi jelas-jelas tempat kedukun itu harus bayar sekian juta, sekian miliar, syaratnya ini itu. Daripada untuk berbuat seperti itu, saudara-saudaraku, lebih baik kalau ada rezeki setelah sembuh, sedekahkan saja
kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin yang saat ini membutuhkan pertolongan, itu malah akan jelas lebih berkah. Ya. Anak yatim bebas, silahkan saja mau dimanapun saja berada, boleh. Mau anak yatim yang ada di tempat saudara-saudaraku boleh. Kalau mau membantu, maaf, bukan saya promosi. Kalau mau membantu untuk kebutuhan anak-anak yatim di tempat kita, di pondok pesantren Kalijaga, di tempat saya, silahkan. Karena ada sebagian Gus, alhamdulillah saya ada rezeki, penyakit suami saya sudah sembuh atau saudara saya sudah sembuh. Kami ingin bersedekah, berbagi sedikit rezeki dengan infak untuk berbagi kepada anak yatim di tempat Gus Li. Mohon minta nomor rekeningnya Gus. Ya alhamdulillah, saya nggak minta. Semuanya saya berikan dengan gratis. Berapapun itu, saya tidak akan alhamdulillah kecil dan besarnya, tapi niat serta keikhlasannya dari si pemberi tadi. Insya Allah berkah. Amin. Ya, mohon maaf sebelumnya itu. Baiklah, saudara-saudaraku, sahabat muslim dirahmati Allah di mana saja berada. Itulah sedikit penyampaian dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Dalam kesempatan ini tadi saya sudah memberikan penjelasan yang sangat detail, sangat jelas, juga memberikan motivasi, juga memberikan tips. Besar harapan saya, apa yang sudah saya sampaikan ini akan bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat dan untuk saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Saya ucapkan terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah membantu membangun channel saya ini dengan cara menekan tombol subscribe, memberikan like dan komentar yang positif. Karena saya sadar apalah artinya saya tanpa dari dukungan kalian semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi yang sudah membagikan video saya itu dalam jenis apapun, intinya video yang ada di channel saya ini kepada saudaranya, sahabatnya di mana saja berada. Saya doakan semoga murah rezekinya, diberikan kemudahan segala urusannya. Jika sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT, diangkat penyakitnya. Jika terjadi masalah saat ini, semoga akan cepat diselesaikan oleh Allah segala permasalahannya. Jika saat ini sedang berhutang, terhutang dan sebagainya, segera dilunaskan hutang-hutang oleh Allah SWT. Amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, secara saya itu saja sedikit penyampaian dari saya dalam kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Jika ada salah dalam penyampaian saya, ada kurangnya dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan dari lahir dan batin. Terima kasih sudah menyimak video dan audio ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.